Berarti ketika kita sholat, sujud, ruku itu boleh kita meminta sesuatu. Kan kalau tuntunan sholat kan kalau ruku doanya begini, sujud doanya begini, i'tidal begini. Bisakah kita berdoa di luar yang tuntunan sholat yang ada di pasar-pasar itu? Kok pasar? Ya kan buku tuntunan sholat. Oh. Nah itu loh. Bisa, boleh, dan banyak sekali. Diperbolehkan. Rasulullah mengajarkan diantaranya la tatruk hadhil ad'iyah inda kulli sujudin, inda kulli akhir sujud. Rasulullah berpesan kepada sahabat dekat, diantaranya Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, janganlah engkau tinggalkan doa-doa berikut ini di setiap akhir sujud dalam sholat. 1. Mohonlah kepada Allah, Allahumma rzuqna at-taubatan nasuhata qabla al-maut. Yang artinya, ya Allah, karuniailah kami taubat nasuha sebelum mati. 2. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu husnul khatimah, endingnya hidup yang baik. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah kondisi hatiku. Tsabbit qalbi ala dinik, ya, tetapkanlah kondisi hatiku berpijak di atas kebenaran agamamu. Ini pesan Nabi kepada sahabat dekatnya, posisinya di setiap sujud akhir. Atau sebagian sahabat diwasiati Nabi untuk memohon perlindungan kepada Allah dari 1, dari musibah atau dari fitnah dunia, dari azab kubur, dan dari fitnah Masihid Dajjal. Ini juga terkenal. Ini posisinya sebelum salam, setelah tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya wa ahwaliha wa min adzabil qabri wa adzabil akhirah wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu, mohon perlindungan kepadamu dari berbagai ujian di dunia ini. Kami mohon perlindungan pula dari siksaan kubur, siksa kubur, dan siksa akhirat. Juga kami mohon perlindungan darimu dari fitnah terbesar, yaitu fitnahnya Dajjal. Terus kembali ke sholat wusta tadi. Jadi kami gak bakalan bisa sholat wusta sebelum menjalani mandi sebelum dimandikan. Ya. Dan kami juga nggak bisa sholat wusta meskipun kami sudah dimandikan, namun kami belum dipakai, dikafani. Nah, jadi tetap sholat wusta itu bisa sempurna atau bisa diterima, bahasanya bisa diterima atau bisa sempurna setelah menjalani adusa sak durunge dudusi, kelambeno sak durunge dikelambeni. Ya, itu fase urut itu memang menaik. Pertama adusa sadurunge didusi, kemudian naik ke kelambenono sadurunge dikelambeni, kemudian naik lagi ke sholat sadurunge disolati. Setelah itu naik lagi kuburan awakmu dhewe sadurunge dikubur wong-wong. Ini naik. Maka jika belum adus dan kelambenan, ya nggak akan bisa sholat hakikat. Kayak kita naik tangga. Yang pertama adalah tobat,
tanggal kedua ada kalau sudah tobat bagus bisa bertakwa, terus baru ketika ada istiqlal api harus sesuatu. Berarti inna sholata tanhanil faksai wal mungkar. Ini adalah benar-benar buah daripada sholat wusta. Dan sholat 5 waktu. 5 waktu. Ya. Iya. Artinya buah dari sholat hakikat atau hakikatnya sholat. Sholat hakikat atau hakikatnya sholat adalah 2 sholat ini sudah jalan dengan benar dan baik keduanya. Ini sama dengan sholat hakikat. Sholat syariat, sholat tarekat, sholat hakikat. Iya. Atau hakikat sholat. Yaitu ya seperti sholatnya Nabi kita dan sahabat-sahabatnya, di mana benar secara hukum syariat atau hukum fikih, tahu syarat rukunnya, hal-hal yang membatalkannya, al-wajibatnya, dan lain sebagainya. Kemudian paham atau tahu ilmunya sholat tarekat, yaitu sholatnya hati. Ini harus bermursyid. Kemudian latihannya lama ini, muraqabah itu. Barulah ini berjalan seia sekata. Dan sudah kalau 24 jamnya itu ya akan ilingi lah timbang lali ini minimal. Iya. Paling tidak itu. Nah ini baru sampai pada sholat hakikat atau hakikatnya sholat, yaitu sholat ma'al hudur. Kalau sholat syariat tok gurung sholat tarekat, ini sholat ma'al ghaflah, sholat ambek lali. Makanya saya itu sholatnya gak sadar. Gak sadar, artinya pada saat sholat itu melayang-layang pikiran kita. Iya, nggak sadar itu nggak, dadanya nggak ono telesi. Gak soder, gak dodoblas. Ya durung ngliwati tenggorokan. Cik. Ya ketebak-ketebuk. Tiba tangi robo gedang. Iya. Iki padha karo iki. Sindirane Qais kepada seorang ahli fikih. Qais itu tergila-gila dengan Laila. Dia melewati sholatnya orang ahli fikih. Di lokno karo ahli fikih. Qais kamu udah gila. Iki orang mau sholat kok lewati. Oh kamu yang gila. Oh ngapain kamu sholat katanya sholat kamu lihat aku lewat. Nah seperti itu. Iya. Awak cek ngono iki rek pecat temen iki. maka di sini saya ingin mempertegas ini. Benar-benar saya ingin menjelaskan karena kami belum paham. Kenyataannya kami sendiri sergap sholat ning sik faksa, sik ngomong sik elek nek ngomong, sik suka menyakiti orang. Bahkan kami sering ingkar. Ya, ingkar artinya dengan kejadian seperti ini, COVID-19 ini lagi in. Ini kadang hati masih takut dengan COVID, tidak takut dengan yang bikin COVID. Itu loh. Maka di sini kata-kata inna sholata, bukan inna sholawat. Tadi kan hafidhu ala sholawati gitu loh. Tetap menurut saya berpedoman pada yang disampaikan oleh Gus Nizam tadi. Maka sholat yang dimaksud sholat yang mampu mencegah paksa, perbuatan keji, wal mungkari dan adalah ingkar adalah sholat wusta. Iya. Kenyataan nih, awak sih sergap sholat 5 waktu, bro. Betul. Sergap sholat waktu. Mang traweh sempurna. Ya, isya traweh witir. Tapi emang dianu wong isik balas lho, sik faksa, sik membalas. Jadi awak iki persis orang-orang yang disindir oleh Qais itu ya. Iya. Sangat seperti itu. Memang begini Ustaz Dufron. Inggih. Kata sholat di Al-Quran itu kalau bentuknya mufrad itu Iya. yang dimaksudkan adalah sholatul qalbi atau sholatul tariqah, bukan sholatul jawarih atau sholatul maktubah. Selama di Al-Quran ada kata-kata sholat bentuk mufrad, Iya, itu berarti sholat wusta, itu sholat tarekat. sholatul tariqah. Mufrad itu apa, Cak? Mufrad itu tunggal. Oh, tunggal. Bentuk tunggal bukan jamak. Seperti di surat Al-Mu'minun. Iya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum
fi salatihim khashi'un. Salatihim iya. Lah iya. Dan nanti di ayat seterusnya, ayat ke-9 sampai ke-10 itu ada sholawat. Nah ini yang bentuk jamak adalah sholat 5 waktu. Persis dengan itu, Gus. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, iya. Iya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Iya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu kalau bentuk mufrad itu sholatul thariqah atau sholatul qalb. Alias sujudnya hati. Benar, selama gufron masih sholawat, masih sholat 5 waktu, hatinya belum bisa sholat, selama itu pula belum dikatakan khusyuk, masih rogoni khusyuk, gaya khusyuk kayak Khusyuk itu wilayah qalbiyah. Gaya khusyuk. Oh, khusyuk itu tidak kelihatan mata ini. Khusyuk itu khusyukul qalb. Kalau kelihatan ini nih kelihatan khudu'. Bukan khusyuk itu. Berarti yang menilai tetap yang di ya bukan selain Allah lah. Kita nggak tahu. Wong salat itu ya menghadap Allah, menyembah Allah karena Allah dengan Allah. Maka ketika Allahu Akbar, ini kalau sholatul arifin, sholatnya kaum arif, sudah nggak kelihatan siapa-siapa, nggak kedengaran apa-apa. Karena begitu Allahu Akbar, dus, ruhnya mi'raj, urujun lis sama, naik ke langit. Langit 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6, 7, terus arsy, Sidratul Muntaha. Di sana ada koes. Lewat tadi? Enggak ada. Enggak kelihatan. Masih melek ini tapi gak ketok apa-apa. Yang ada tuh hanya koes berarti ya. Lah iya. Saya melihat iya. Sama juga saya dapat cerita dari guru saya dulu. Ada kiai zaman biyen niku lak gak patek duwe, iku sing luwe mandi. Alias sering sarunge iku sering wis elek lah. Jawe citi gawe ae jane. Untung. Jane santrine ya gak ono sing ngerti. Suatu hari bolong-bolong kena rokok. Arang-arang kagak dikumbah ya. Iya. Terus pas sujud koyo mbok kicaan mbok apa. Krek. Suwek mburine. Terus gak sempakan kiai. Nah iki makmum sing mburi persis. Waduh. Makmum lanang atau makmum wedok niku? Mau lanang lah. Makmum wedok ngono. Mau wedok lho. Selamat iku pas rakaat terakhir. Pas sujud begitu wis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumnya ini sing ngeru niku langsung mepet. Yai, sepunten nih. Apa nih? Ketinggalan nih. Apa nih? Sarung panjenengan mboten sempakan. Kok ruh? Lah itu posisi sholat atau setelah sholat? Oh, setelah sholat. Wis mari. Kok ruh? Sarung panjenengan suwek. Sholat kok delok kon. Tambah di sini nih. Kon ku salat kok ndelok kon. Ngeling nanti seneni ta. Iya. Kok salat kok iso ketok. Kon Allah. Kiai yo, gak iso dikalahno. Kiai. Ono. Tapi saking khusyuk sing dia pun suwek gak kerasa. Ya iya. Enggak tahu, enggak kerasa. Nek gak dikandani ya gak ero. Lah sing ero iki jelas gak ono khusyuke. Mangkane dilokno kon iki wis salat kok iso ketok kon. Untung tutup makmum wedok, Man. Ya Allah. Nggih. Iya, itulah bedanya
sholat wong ahli fikih karo sholat yang apa? Iya. Sholat wusta dengan sholat lima waktu. Iya. Iya. Usul lima waktu tadi ya, beda sekali ya.